Pada kesempatan ini kita akan beri judul ceramah kita, yaitu Ramadan, bulan pendidikan dan latihan. Silakan mungkin yang mencatat anak-anak kami. Ramadan, bulan pendidikan dan latihan atau pembinaan. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kita selalu berdoa semoga Ramadan yang akan datang kita ketemu lagi hendaknya. Tapi andai kata Allah berkehendak lain, maka mari kita isi Ramadan ini dengan penuh nilai ibadah. Mana tahu Allah berkehendak, maka kita anggap ini ibadah Ramadan terakhir dalam usia kita. Apa artinya? Agar kita isi Ramadan yang penuh berkah ini dengan amal-amal ibadah dengan sebanyak-banyaknya, agar keberkahan bulan Ramadan itu bisa kita peroleh. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita lihat nilai-nilai pendidikan latihan yang ada di bulan Ramadan ini, kata Imam Al-Ghazali, ada 3 tipe orang berpuasa. Pertama, puasa umum. Bapak dan Ibu, puasa umum ini berlaku umum. Mereka yang puasa umum ini adalah mereka yang cuma menahan haus dan lapar. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang merusak ibadah puasa itu tetap mereka lakukan. Mungkin dia berdusta, bagunjian kalau ibu-ibu, atau berbuat dosa yang lain, dengki, iri, sombong, angkuh, semua yang membatalkan puasa dilakukannya, tapi dia tetap berpuasa menahan haus dan lapar. Bapak dan Ibu, kalau puasa seperti ini, tak ubahnya seperti puasanya seekor ular ketika menukar kulit badannya. Bapak dan Ibu yang pernah masuk hutan mungkin pernah melihat kulit ular, tapi ularnya sudah tidak ada. Ketika dia menukar kulitnya ini, dia berpuasa Bapak dan Ibu, itu lebih kurang 30 hari. Dia berdiam diri, tidak makan, tidak minum. Nanti sudah saatnya dia akan keluar dan tinggal selongsongnya saja di dalam hutan tuh. Mungkin kita terkejut ketika melihat ada mirip ular tapi tidak ular, tinggal kulitnya saja. Nah, ini puasa umum orang yang sekedar menahan haus dan lapar. Atau contoh kedua, sama seperti seekor ulat ketika menjadi kepompong dan ketika menjadi kupu-kupu alias rama-rama. Bapak dan Ibu, ulat ini dia berpuasa. Dia masuk dalam gulungan daun, kemudian berhari-hari dia tidak makan, tidak minum. Akhirnya nanti keluar sayapnya, tidak makan, tidak minum, itu lebih kurang 30 hari. Nanti akhirnya dia menjadi kupu-kupu alias rama-rama. Ulat jadi kepompong, jadi rama-rama, juga menahan haus dan lapar. Jadi kalau ada awak nan puasa umum cuma sekedar menahan haus dan lapar, tidak ubahnya seperti menahan hausnya dan laparnya seekor ulat kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Contoh ketiga,
tak ubahnya seekor ayam yang mengeram. Bapak Ibu, bukan ayam beras ya, tapi ayam kampung. Ayam kampung tuh kalau mau mengerami telurnya, itu dia akan dari pagi, malam, pagi, nanti sore menjelang maghrib dia baru turun cari makan. Maka dia tidak minum, tidak makan berhari-hari. Dia menahan haus dan lapar. Nanti 28, 29, 30 hari baru nanti menetas telur yang dieramkannya itu. Ayam ini juga menahan haus dan menahan lapar. Ketika kita sekedar menahan haus dan lapar, tak ubahnya seperti seekor ayam yang sedang mengeram, tidak makan, tidak minum, kecuali menjelang waktu maghrib. Sama juga dengan kita berbuka ketika menjelang maghrib. Oleh sebab itu, kita berdoa semoga kita tidak masuk golongan tipe puasa umum ini. Tipe kedua, kata Imam Al-Ghazali, itu puasa khusus. Puasa khusus ini adalah mereka yang menahan haus dan lapar, tapi dia juga mengerjakan hal-hal yang merusak. Dia menjauhi hal-hal yang merusak puasa itu sendiri. Dia tidak bergunjing, dia tidak mencuri, dia tidak berdusta, dia tidak angkuh, tidak sombong, sholat 5 waktu, sholat sunat, ya, infak, sedekah dikerjakan semua. Ya, ini puasa khusus. Tapi ada lagi tingkatan ketiga yang lebih baik dari itu. Kata Imam Al-Ghazali, yaitu puasa khusus bil khusus. Ya, khusus bil khusus. Siapa saja mereka yang puasa khusus bil khusus ini? Ini adalah mereka yang menahan haus dan lapar, di samping mereka tidak lupa melaksanakan ibadah wajib, sholat sunat, dan ibadah-ibadah lainnya, tidak angkuh, tidak sombong, tidak bergunjing, dan perbuatan hal-hal yang merusak ibadah puasa lainnya. Dan mereka ini cuma berpikir akhirat, dan dia tidak tergoda dengan nafsu dunia, dan dia berpikir cuma bagaimana memperbanyak ibadah kepada Allah. Ya, dia tidak tergiur dengan rumah mewah, ya, kendaraan mewah, baju mewah, semua keindahan-keindahan dunia itu jauh dari mereka. Mereka inilah orang-orang yang puasa khusus bil khusus, kata Imam Al-Ghazali. Oleh sebab itu tentunya kita berdoa kepada Allah, semoga kita termasuk puasa tipe yang ketiga ini, yaitu puasa khusus bil khusus. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, tadi kita beri judul Ramadan bulan pendidikan. Di mana letak pendidikannya? Bapak dan Ibu, di bulan Ramadan selama 30 hari ini, kita dibina, kita dididik untuk menahan semua yang membatalkan ibadah puasa. Termasuk menahan diri ketika kita marah. Karena kata Nabi, orang yang kuat itu bukanlah orang yang bisa mengangkat semen 5 sak satu kali angkat, bukan. Tapi kata Nabi, orang yang kuat itu adalah mereka yang bisa menahan amarahnya ketika dia marah. Bapak dan Ibu, dengan persoalan rumah tangga kita, persoalan tetangga, persoalan pergaulan keluarga, mungkin kita timbul kemarahan. Ya, bagi yang tidak bisa menahan marah, mungkin ibu-ibu bisa melayang sanduk di dapur, bisa pecah gelas,
bisa sandal terbang. Ini orang-orang yang tidak bisa menahan amarahnya. Nah, orang yang kuat itu adalah mereka yang bisa menahan amarahnya ketika dia marah. Dan orang ini akan Allah sediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bapak dan Ibu, kemudian ada lagi nilai pendidikan di samping menjadikan kita orang yang sabar. Coba kita bayangkan, kita yang punya nasi, kita yang punya sambal, kita yang punya air, tapi kita sabar. Tidak ada kita berbuka di siang bolong. Ya, walaupun orang lain tidak tahu, tapi karena keimanan kita kuat, kita betapapun hausnya, betapapun laparnya, walaupun itu milik kita, kita sabar untuk menunggu waktu berbuka. Di situ terletak nilai-nilai pendidikan kesabaran. Terletak juga nilai-nilai disiplin. Tidak ada di antara kita sahur orang sudah azan, tidak ada. Tetap kita pada batas yang sudah ditentukan. Sebelum azan subuh kita tidak ada lagi proses makan minum. Dan tidak ada di antara kita jam 5 laba buko, tidak ada. Jam sampai jam 3 berbuka, tidak ada. Kita tetap masuknya waktu berbuka. Ketika azan dikumandangkan, azan maghrib, kita baru berbuka. Kita disiplin semua. Disinilah letak nilai pendidikannya. Semuanya bernilai pendidikan. Begitu juga dengan kesehatan. Tubuh kita ini, mesin tubuh kita ini, perut kita ini sama dengan mesin mobil, Bapak dan Ibu. Mesin oto itu kalau dia hidup terus, dia akan rusak. Perut kita ini, mesin perut kita ini juga akan perlu istirahat. Ya, makanya dalam 1 tahun itu diberikan kesempatan untuk perut ini untuk istirahat selama 1 bulan, untuk persiapan 11 bulan yang akan datang. Di situ tinggi nilai kesehatannya, bagaimana agar mesin perut ini bisa terjaga. Semuanya bernilai pendidikan, pembinaan, latihan yang kita lakukan, ibadah sholat yang 5 waktu yang selalu kita jaga, itu akan kita amalkan selama 11 bulan yang akan datang. Infak sedekah yang kita selalu bawa ketika sholat tarawih, ketika sholat wajib, 11 bulan akan datang tetap kita lanjutkan. Al-Quran yang kita khatam mungkin ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, mungkin ada yang sekali selama di bulan Ramadan. Itu adalah latihan kita agar 11 bulan yang akan datang kita selalu membaca Al-Quran. Anak yatim yang kita bawa ke rumah di bulan Ramadan, kita kasih makan. Mungkin ada yang mampu 2 orang, atau ada yang mampu mengundang panti asuhan, anak-anak yatim panti asuhan ke rumahnya. Ada yang mampu 2 kali, ada yang mengundang anak yatim tetangga rumah saja, sesuai dengan kemampuan kita. Itu juga latihan kita untuk kita amalkan 11 bulan yang akan datang. Makanya Ramadan itu adalah bulan pendidikan dan juga bulan latihan. Camkanlah bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.